Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pemerintah menggalakkan program vaksinasi COVID-19 yang diperuntukkan kepada seluruh warga yang berusia 18 tahun ke atas dan bagi mereka yang layak menerima vaksin. Ada hal penting yang Anda harus ketahui terkait dengan pemberian vaksinasi COVID-19, yaitu KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Apakah itu KIPI? Lalu bagaimana penanganannya jika hal itu terjadi bagi warga yang sudah mendapatkan vaksinasi? Simak terus supaya kita semua tidak gagal paham dalam menilai atau memahami kejadian ini. KIPI adalah salah satu reaksi tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. Idealnya vaksin itu tidak menimbulkan efek samping. Kalaupun ada, itu sangat ringan. Pemberian vaksin itu akan merangsang pembentukan kekebalan tubuh, di mana tubuh seseorang yang telah divaksin tersebut akan bereaksi terhadap antigen yang berada di dalam vaksin. Reaksi lokal yang muncul setelah pemberian vaksinasi seperti demam, nyeri, pembengkakan, itu salah satu dari proses reaksi kekebalan. Untuk lebih jelasnya, ada 3 reaksi yang sering terjadi pada saat pemberian vaksinasi. Yang pertama reaksi lokal, yang kedua reaksi sistemik, dan yang ketiga adalah reaksi lainnya. Reaksi lokal yang sering terjadi yaitu nyeri yang dirasakan di lokasi penyuntikan atau di area penyuntikan. Kemudian terjadi kemerahan, biasa juga terjadi pembengkakan, dan yang lebih parah sedikit biasanya terjadi selulitis atau infeksi pada kulit di daerah penyuntikan. Tanda-tanda dari selulitis itu seperti nyeri, kemerahan, pembengkakan yang jika ditekan itu akan terasa sakit. Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena ini sifatnya ringan. Biasanya tanpa diobati pun biasanya akan sembuh sendiri dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi jika Anda merasa ini mengganggu, Anda kompres dengan air dingin. Tidak lama kemudian, dalam beberapa waktu ke depan itu akan hilang dan sembuh. Yang kedua adalah reaksi sistemik. Ini kejadiannya langka ya, atau jarang terjadi. Dapat berupa demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, kemudian sakit kepala, diare, lemas, badan terasa tidak nyaman, nyeri otot, nyeri sendi, dan biasanya terjadi trombositopenia atau menurunnya trombosit di dalam darah. Yang ketiga, reaksi lainnya seperti gatal-gatal di seluruh tubuh, kemudian mual, muntah, nyeri dada terasa berat dan terasa tertekan, kemudian sesak napas, ada juga terjadi reaksi anafilaksis, bahkan pernah ada terjadi sinkop atau pingsan setelah mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, sumber reaksi terjadinya KIPI. Yang pertama, KIPI akibat kesalahan proses imunisasi. Nah, kejadian ini jarang terjadi karena petugas yang akan melakukan vaksinasi itu sudah dilatih secara khusus dan memiliki kompeten seperti dokter, perawat maupun bidan. Contohnya, pada saat proses pemberian vaksinasi itu ada kuman lain yang ikut masuk ke dalam sehingga dapat menimbulkan efek samping. Nah, ini biasanya jarang terjadi karena petugas kami itu sudah dilatih secara khusus dan memiliki kompeten untuk melakukan vaksinasi seperti dokter, perawat maupun bidan. Lalu yang kedua, KIPI akibat kesalahan respon kecemasan. Pasien yang terlalu cemas, terlalu takut untuk dilakukan vaksinasi itu berakibat atau berefek buruk bagi dirinya sendiri.
itu biasanya setelah divaksin akan muncul gejala seperti pusing, hiperventilasi atau sesak napas, nyeri, merasakan sensasi yang tidak nyaman di mulut dan seluruh tubuh. Bahkan terkadang karena kecemasannya ini dapat membuat pasien tersebut pingsan. Tetapi Anda tidak perlu khawatir karena semuanya akan kembali seperti biasa setelah kecemasannya dapat terkendali. Salah satu trik untuk mengurangi kecemasan atau rasa takut kepada pasien pada saat akan disuntik, diupayakan petugas vaksinator maupun asistennya itu pada saat mengisap vaksin dari tempatnya, upayakan itu tidak dilihat oleh pasien agar mereka itu tidak terlalu takut melihat jarum. Karena ada juga sih orang yang baru melihat jarum itu sudah takut, sudah stres. Nah, stres itu lebih memperburuk kondisinya. Yang ketiga, KIPI akibat kejadian koinsidental merupakan suatu KIPI yang tidak ada hubungannya dengan pemberian vaksin. Contohnya, biasanya pasien itu sebelum dilakukan vaksinasi itu sudah mengalami keluhan seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, dan biasanya akan muncul tiba-tiba setelah pemberian vaksinasi. Oleh karena itu, petugas screening itu sangat berperan penting di dalam menyeleksi siapakah yang layak untuk diberikan vaksinasi dan siapa yang tidak bisa diberikan atau ditunda pemberiannya. Selanjutnya, ini yang paling penting. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan imunisasi. Yang pertama, setelah Anda diimunisasi minimal 30 menit itu Anda harus tinggal dulu di ruang yang telah disiapkan oleh petugas. Petugas akan mengobservasi kondisi Anda setelah dilakukan vaksinasi untuk mengetahui apakah terjadi KIPI atau tidak. Yang kedua, jika terjadi demam, Anda perlu minum air putih yang banyak dan jika perlu Anda meminum paracetamol. Selanjutnya, yang ketiga, jika Anda mengalami KIPI yang berat, maka perlu ditangani oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan. Jangan biarkan Anda kembali ke rumah dan meminta pertolongan di rumah. Itu kurang baik ya. Seharusnya Anda berada di sarana kesehatan untuk mendapatkan pertolongan yang lebih baik. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda bahwa KIPI itu adalah kasus yang sangat jarang terjadi dan tidak membahayakan. Resiko munculnya KIPI itu masih lebih ringan dibandingkan Anda mengalami penyakit yang bisa mengancam nyawa Anda dan bisa dicegah melalui pemberian vaksinasi. Bila Anda masih khawatir dengan pemberian vaksinasi, masih takut, masih stres mendengarkan akan divaksin, silakan menghubungi dokter pribadi Anda untuk berkonsultasi apakah Anda seharusnya mendapatkan vaksinasi ataupun ditunda. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Semoga saja apa yang saya sebutkan tadi itu tidak terjadi pada Anda setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terima kasih telah menonton. Semoga saja kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dan tetap semangat.